Tahukah sahabat bahwa rahasia kemenangan intelijen Amerika dalam memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang dan Jerman adalah karena rumitnya menerjemahkan bahasa Navajo atau sandi Navajo yang digunakan Amerika sebagai bahasa intelijen di masa Perang Dunia Kedua. Bahasa Navajo digunakan untuk memberitahu posisi persembunyian dan kapan waktunya untuk menyerang. Mereka mengirimkan sandi dari frekuensi radio. Amerika mengetahui titik lemahnya Jepang dan Jerman saat itu. Seperti kata pepatah, ketika kita mengetahui kelemahan dan kelebihan lawan, maka 10 kali perang, 10 kali menang. Strategi menggunakan bahasa Navajo ini mirip seperti strategi perang gerilyanya atau strategi perang kucing-kucingannya Indonesia saat melawan Belanda. Bahasa Navajo demikian rumitnya karena tidak seperti bahasa lainnya. Bahasa Navajo tidak memiliki huruf-huruf. Bahasa Navajo hanya menggunakan lisan seperti bahasa isyarat. Selain susah diterjemahkan, bahasa Navajo juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu hanya dikuasai kurang lebih 40 orang di seluruh dunia karena penduduknya terbilang langka. Bahasa Navajo berasal dari bagian suku Indian di Amerika. Sejarah mencatat bahwa bahasa Navajo gagal diterjemahkan oleh ahli bahasa yang paling jenius sekalipun di dunia. Bahkan Adolf Hitler sampai kebingungan mencari solusi saat itu. Itulah kelemahan Jerman dan Jepang yang sesungguhnya menerjemahkan bahasa Navajo. Sekarang, apa hubungannya bahasa Navajo dengan perang antara Amerika dengan Cina yang terjadi di Natuna Utara, Laut Indonesia saat ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tanggap apa yang terjadi dengan perkembangan perang Cina dengan Amerika di Laut Natuna Utara. Karena ketika terjadi perang bedil-bedilan yang sesungguhnya, maka medan perangnya adalah di pekarangan rumah kita sendiri. Jadi bukan tidak mungkin pelurunya nyasar ke rumah kita. Maka sebagai negara yang berdaulat bebas aktif, kita harus ada antisipasi. Antisipasi dalam dunia manapun sangat dibutuhkan. Bahkan dalam dunia bisnis sekalipun sangat membutuhkan antisipasi. Itulah alasannya pebisnis top segera menjual sahamnya jika terjadi sesuatu di luar kendali. Itulah namanya antisipasi. Jadi, apa strategi Navajo-nya Cina saat ini? Perlu diketahui bahwa perang yang terjadi saat ini adalah the economic of war atau perang dagang. Mungkin kamu bertanya, lalu kenapa militer dan alutsista Amerika banyak dikirim ke Laut Natuna Utara? Mau ngapain mereka? Jawabannya sangat sederhana. Hal itu hanya gertakan doang dari Amerika alias gertak sambalado. Trump adalah pengusaha, begitu juga Xi Jinping, seorang pedagang. Selain bukti di atas bahwa Amerika sangat memperhitungkan kerugian yang luar biasa akibat perang. Karena semakin kesini, negara-negara di dunia sangat memperhitungkan efek luar biasa dari perang. Ada faktor trauma dari perang-perang sebelumnya, sehingga semakin berkembang zaman, maka cara perangnya juga semakin canggih. Bisa berupa economic war, perang ekonomi, biology warfare, perang biologi seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Ideological warfare adalah perang ideologi, biasanya ini menggunakan propaganda di media sosial. Nah, perang yang terjadi saat ini antara Amerika dan Cina adalah the economy of war. Kalau urusan ekonomi, Cina tidak diragukan lagi,
Hal ini seperti harimau yang sudah punya DNA berburu yang tangguh, atau seperti ular kobra yang mematikan dengan racunnya. Berdagang buat orang Cina itu seperti sarapan pagi, karena secara genetik sudah diajarkan turun-temurun. Menurut prediksi saya, Cina sudah tahu kelemahan dan kelebihan Amerika dalam urusan dagang. Karena apa? Karena Cina adalah sahabat akrabnya Amerika di tahun 90-an, sehingga sedikit banyak sudah pasti tahulah kelebihan dan kelemahan Amerika. Seperti kata saya tadi, 10 kali berperang, 10 kali menang, asal tahu kelemahan dan kelebihan lawan. Harus diakui, sepertinya Cina sudah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari, yaitu strategi Navajo-nya. Mereka punya segalanya, mulai dari Weibo, FB-nya Cina, WeChat, WhatsApp-nya Cina, Baidu, Google-nya Cina, Youku, YouTube-nya Cina. Sebentar lagi 5G-nya Huawei akan mendunia. Hemat kata, semua yang berbau DT atau teknologi data sudah dikuasai Cina. So, siapa yang akan memenangkan perang dagang? Jawabannya adalah Cina. Itu prediksi saya. Ini hanya prediksi loh, jangan dikira saya pro Cina ya. My prediction, China is the winner. Mudah-mudahan prediksi saya salah. Salam profit luar biasa.